Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kuliah online dengan media video pada kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan pengantar puskesmas dan pengelolaan obat. Pengertian puskesmas. Di dalam teori disebutkan, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Ini adalah pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Berikut ini adalah contoh gedung puskesmas yang dimana di gedung itu ada fasilitas rawat inap. Ini juga adalah contoh dari gedung puskesmas yang terdapat di kota besar yang dimungkinkan terdapat fasilitas rawat inapnya. Peran dan tugas puskesmas dalam pelayanan kefarmasian. Peran dan tugas puskesmas yaitu sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian yang merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan farmasian. Contoh, sebagai fasilitas dalam pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, dan pelayanan informasi obat. Itu adalah peran dan tugas puskesmas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Itu adalah pelayanan kefarmasian menurut pengertian dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas meliputi 1. Pemesanan obat. Pemesanan obat atau permintaan obat untuk mendukung pelayanan farmasi di masing-masing puskesmas diajukan oleh pengelola obat di puskesmas yang disetujui oleh kepala puskesmas kepada kepala dinas kabupaten atau kota dengan menggunakan format LPLPO atau laporan pemakaian lembar permintaan obat. Pemesanan obat berdasarkan rencana kebutuhan obat tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya kepada Dinas Kesehatan untuk meminimalisir penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan dalam pemesanan obat antara lain 1. Permintaan rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk masing-masing puskesmas, bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali. 2. Permintaan khusus dilakukan di luar jadwal distribusi rutin apabila kebutuhan meningkat, misal adanya wabah endemik atau adanya bencana alam. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas yang kedua yaitu pengadaan dan penerimaan. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan melakukan permintaan obat menggunakan formulir laporan pemakaian lembar permintaan obat atau LPLPO. Setiap penyerahan obat oleh unit tertentu, ada beberapa kabupaten yang masih menggunakan gudang farmasi. Kepada puskesmas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang diberi wewenang untuk hal tersebut. Di dalam pengelolaan obat di puskesmas, pelaksanaan fungsi pengendalian distribusi obat kepada puskesmas pembantu atau pustu dan subunit kesehatan lainnya merupakan tanggung jawab Kepala Puskesmas Induk. Petugas penerimaan obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat-obat yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan atau peti,
jenis dan jumlah obat, bentuk obat sesuai dengan isi dokumen LPLPO dan ditandatangani oleh petugas penerima atau diketahui kepala puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, petugas penerima dapat mengajukan keberatan. Dengan adanya Permenkes nomor 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional atau JKN, memungkinkan puskesmas untuk melakukan pengadaan obat sendiri dengan menggunakan dana JKN tersebut. Untuk mekanismenya, silakan Anda kunjungi website resminya di http://www.jkn.kemkes.go.id. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas yang ketiga yaitu mengenai penyimpanan. Penyimpanan obat di puskesmas setelah menerima dropping dari Dinkes atau Dinas Kesehatan, yaitu unit gudang farmasi. Obat-obatan yang sering digunakan disimpan di tempat terbuka sehingga pada saat pengemasan obat lebih cepat dan mudah. Secara keseluruhan, penyimpanan obat di puskesmas dilakukan dengan cara obat disusun secara alfabetis atau urut abjad, atau bisa dengan cara pengelompokan kelas terapinya. Di dalam pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas, obat dirotasi dengan sistem FIFO, first in first out, dan FEVO, first expired first out. Obat disimpan pada rak. Obat yang disimpan pada lantai harus diletakkan di atas palet. Tumpukan dus sebaiknya harus sesuai dengan petunjuk. Cairan harus dipisah dari padatan, serum atau vaksin, supositoria disimpan di dalam lemari pendingin. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas yang keempat yaitu pendistribusian. Penyaluran atau pendistribusian adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan seperti sub-unit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas, yaitu kamar obat, laboratorium, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan polindes atau PKD. Setelah unit-unit tersebut melakukan permintaan sesuai dengan LPLPO dari unit bersangkutan ke puskesmas induk. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas yang kedua yaitu pengadaan dan penerimaan. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan melakukan permintaan obat menggunakan formulir laporan pemakaian lembar permintaan obat atau LPLPO. Setiap penyerahan obat oleh unit tertentu, ada beberapa kabupaten yang masih menggunakan gudang farmasi. Kepada puskesmas, pelaporan dilakukan secara periodik setiap awal bulan. Untuk puskesmas yang mendapatkan distribusi setiap bulan, LPLPO dikirim setiap awal bulan. Kegiatan utama dan sumber pendanaan puskesmas. Secara umum, kegiatan utama yang merupakan tugas puskesmas dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, yaitu puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Secara khusus, kegiatan utama puskesmas meliputi 1. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama. Contoh, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan utama puskesmas secara khusus yang kedua meliputi upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, yaitu rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan 1 hari atau one day care, home care, rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sumber pendanaan puskesmas. Menurut pasal 42 PMK nomor 75 tahun 2014 menjelaskan bahwa
Pendanaan di puskesmas bersumber dari 3 sumber. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 2. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kegiatan dalam pemesanan obat antara lain: 1. Permintaan rutin. Dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk masing-masing puskesmas, bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Soal evaluasi. Setelah memperhatikan materi kuliah, jawablah soal evaluasi ini dengan tulis tangan, nama, NIM, mata kuliah, tanggal pengerjaan, dan dosen, lalu jawaban diupload ke e-kampus sesuai waktunya. Soal 1. Bagaimana pengertian puskesmas menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014? 2. Tuliskan dengan penjelasannya 2 kegiatan dalam pemesanan obat. 3. Dari mana sajakah sumber pendanaan puskesmas menurut PMK nomor 75 tahun 2014? Demikian materi kuliah tentang puskesmas dan pengelolaan obat yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa dimengerti oleh mahasiswa dan mahasiswa mengerjakan tugas dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.